Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, para penyimak MKFM, YouTube, Tauhid TV, MKTV dan Facebook. Berada di hadapan ini para calon santri siap guna angkatan 34. Perhatian. Duduk siap, gerak. Bagus. Istirahat tempat, gerak. Ya, belum dimulai pelatihannya ya. Apa sih yang penting dalam hidup? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu adalah rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu adalah orang celaka. Jadi pilihan dalam hidup kita ini, setiap hari kita harus berubah menjadi lebih baik. Ada percepatan, ada kecepatan. Apa bedanya? Kalau kecepatan konstan, kalau percepatan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ada mobil kecepatannya 60 km per jam, sudah jalan. Ada mobil di sini startnya pelan, makin lama makin cepat, percepatannya 20. Sehingga makin lama makin cepat, tersusul tidak yang lain. Nah, itulah yang kita perlukan. Waktu sama, isi beda. Itu kunci sukses. Ulangi apa? Seperti tadi malam, waktunya sama. Jam 3:30 sampai subuh. Ada yang tidur pulas, ada yang tahajud, ada yang nongkrong, ada yang tidak tidur itu namanya begadang. Waktunya sama, isinya beda. Ada yang pagi ini sudah diampuni nih oleh Allah karena malamnya dipakai tahajud. Ada yang hari ini doanya diijabah karena malamnya dipakai tahajud. Waktu sama, isi beda. Itu kata kuncinya. Pagi ini ada yang sholat subuh berjamaah di masjid, ada yang sholat subuh sendirian, ada yang jamaah di rumah, ada yang tidak sholat subuh. Subuhnya sama, hasilnya beda. Yang sholat berjamaah di masjid, sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Selain pahala berjamaah, langkahnya digugurkan dosa, langkah yang lain diangkat derajatnya. Masya Allah. Yang sholat di rumah, alhamdulillah masih sholat, tapi beda pahalanya. Waktunya sama, isinya beda. Sekarang, adik-adik sekarang para penyimak ini nonton TV, YouTube atau Facebook atau MKFM, dan ada yang hadir. Pagi ini ada yang dapat ilmu, ada yang masih ngorok, ada juga yang sibuk saja sekarang dengan kesia-siaan, tidak ada manfaat. Waktunya sama nih, pasti beda hasilnya. Yang tambah ilmu bisa tambah iman, bisa tambah semangat, bisa tambah amal. Tapi yang tidak hati-hati, tambah sia-sia, bahkan tambah maksiat. Jadi kata kuncinya adalah waktu sama,
Ulangi, waktu sama. Nah itulah. Semuanya sama. Bintang kelas yang tidak naik kelas sama-sama waktunya. Hafiz Quran dengan yang tidak hafal-hafal sama waktunya. Ada yang dengan waktu sama bisa mengurus negara, tapi ada yang waktunya sama ngurus mulut sendiri aja tidak bisa. Waktu sama. Bagus. Jadi mulai sekarang jangan main-main dengan waktu, karena waktu akan menghakimi kita. Kalau waktunya dipakai sesuatu yang baik, jadi orang baik kita. Waktu digunakan untuk sia-sia, manusia sia-sia. Waktu digunakan untuk perbuatan hina, kita jadi makhluk nista. Jadi kita akan dihakimi oleh waktu yang kita jalani. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Maaf para pemirsa, memang beginilah ya nasib santri baru. Jelas? Jelas. Tuh, pakai siap aja. Bari jeung belum tentu ngerti ya. Isi beda, apa yang harus kita lakukan di dalam waktu kita? Kembali mengulang 4 hal, target penting dari waktu. Dalam surat Al-Asr ya. Maaf terus mengulang-ulang ini sampai kita yakin. 1, gunakan waktu untuk amanu, untuk menguatkan iman. Pupuk iman adalah ilmu. Jadi tiap waktu harus nambah ilmu yang bisa nambah yakin ke Allah. Bagaimana supaya nambah yakin? Usahakan kita belajar dari orang yang yakin. Karena yakin itu menular. Kalau orang ragu tidak bisa meyakinkan. Contoh, naik taksi. Pak, kenapa belok ke sini? Insya Allah ini jalan terdekat dan tidak macet. Yakin Pak? Yakin, karena saya orang sini. Saudara ikut yakin tidak? Pak, kenapa belok kiri? Tunggu Bu, karena ini ada 2 belokan, ke kiri ke kanan. Kalau nggak salah yang ke kiri ini, tapi ada kemungkinan ke kanan. Katanya yang ini macet Pak. Masa Bu macet? Saudara yakin tidak? Nah begitu. Siapa yang mau jadi sasaran panah, nyimpen botol di kepala? Yang mana? Cung. Oh ngacung. Kenapa saudara mau? Jawabannya kurang jelas. Siapa yang ngacung? Kenapa dia mau? Karena yakin. Nah, yang mananya yakin. Coba mau dipanah oleh temennya? Enggak mau ya. Jadi itu yakin itu menular. Teman-teman kalau nyimpen botol di sini, dipanah, panahnya ujungnya tidak tajam ya, pakai karet. Udah nyoba dipanah pakai karet? Benyut hadirin ya. Tidak tembus, hanya jendol ya. Tapi alhamdulillah belum pernah kejadian kena kepala ya. Karena botolnya disimpan di atas dan insya Allah aman. Jadi bukan tanding berbahaya. Tapi tidak semua orang mau. Kenapa? Ragu. Orang ragu itu meragukan. Orang yakin meyakinkan. Jadinya kalau mau belajar tentang ilmu ke Allah, carilah dari orang yang yakin. Bagaimana tahu orang yakin? Orang yakin itu mantap. Orang ragu itu tidak mantap. Jadi kalau orang sudah yakin, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Benar ada rezeki. Yakin rezeki mah sudah pasti. Allah menciptakan kita dengan rezekinya. Benar ada? Ada. Enggak mungkin enggak ada. Mustahil Allah tidak mencukupi hambanya. Karena
keperluan kita juga Allah yang menciptakan. Enak kan begitu? Tapi banyak yang tidak yakin terhadap rezeki. Padahal sambil tidak yakin, sambil makan terus tiap hari. Dari mana ya rezeki saya? Berapa usia? 45 tahun. Duh, saya mah nggak jelas rezekinya. Hidup itu 45 tahun. Nah, yakin bisa datang dengan bukti. Makanya tiap hari harus mujahadah. Latih diri untuk melihat bukti dari Allah. Misal dengan memperbanyak sedekah. Nanti kita akan tahu bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kecuali nambah. Kita sering nolong orang dengan ikhlas. Nanti kita akan lihat betapa tiap nolong akan ditolong. Kita maafkan, kita berbuat baik kepada orang yang kurang baik ke kita. Nanti kita akan lihat janji Allah. Nanti kita akan lihat bagaimana orang yang asalnya bermusuhan dengan kita, oleh Allah dibalikan hatinya jadi sayang ke kita. Kalau kita mau tetap berbuat baik. Jadi nambah yakin itu kalau kita tambah mujahadah. Jelas? Begini ya Dea, di lapang dengan di masjid beda suaranya ya. Maklum santri baru ya. Kalau di lapang siap jelas, kalau di masjid siap jelas gitu. Jelas? Senyumannya kurang. Jelas? Terlalu lebar senyumnya. Ada deh? Silakan. Nanti terbukti ya betapa kalau kita membalas keburukan dengan sikap yang baik akan terjadi seperti ini. Silakan. Surat Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang-orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah ini perlu mujahadah ini. Jadi kalau ada yang sebel ke kita, berbuat kurang baik, coba kita bersikap tetap baik. Lihat bagaimana orang tersebut dibalikan hatinya oleh Allah. Atau in tansurullah yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Ikut aktif di masjid, ikut aktif dalam dakwah. Lihat nanti bagaimana urusan-urusan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaul dengan orang-orang yang yakin. Karena orang yang yakin itu walaupun bukan ustadz, bukan kiai, mantep tuh. Saya bersyukur takdir adik sebelum meninggal termasuk yang yakin. Badannya sakit, ditanya, "Dek, kenapa adek jarang mengeluh?" "Untuk apa mengeluh, tubuh ini milik Allah. Allah pasti sudah mengukur semua sakit yang diberikan kepada hambanya. Orang lain mungkin dapat pahala dengan banyak amal. Mudah-mudahan saya dapat pahala kalau banyak sabar." Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Biarlah Allah Maha Baik berbuat yang terbaik bagi hambanya. Nular tuh. Ketika adik sedang menangis lihat ikan, kenapa Dek menangis lihat ikan? Bukan lihat ikannya, lihat kebesaran Allah yang menciptakan ikan ini. Lihat warnanya, siapa yang bisa membuat kombinasi warna seindah ini? Dengan gerakan seindah ini. Mata ke ikan, hati ke Allah. Ikut kita juga. Coba
Jawab, kalau dikejar anjing mau bagaimana? Tuh kan, begitu salah. Kalau saudara dengan anjing lari, cepetan mana? Tuh kan. Harusnya kalau dikejar anjing bagaimana? Doa tuh hadirin. Ada yang nyebut jongkok atau tinggal dikunyah oleh anjing. Kalau dikejar anjing bagaimana? Sambil disesuaikan ya. Sambil sembunyi, sambil lari, sambil jongkok, sambil pegang batu. Tapi doa dulu. Karena anjing itu adalah milik ciptaan dalam genggaman, menggonggong juga dengan izin. Udah, tapi jarang orang lakukan itu. Makanya bagus kalau suatu saat dikejar anjing untuk bisa nambah yakin. Ada seorang anak kecil sedang belajar doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, sedang main sepeda ada anjing. Doa deh. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Anjingnya beneran apa? Tuh Allah mengabulkan. Untung ada anjingnya. Coba kalau nggak ada anjingnya kurang bukti, benar? Coba digigit anjing baik buruk. Saudara bingung. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut terkabul gitu kan? Ada yang minta jodoh. Keluar dari rumah, langsung ada yang kedip-kedip dan tanpa ragu mendekat, lalu menggigit betis. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh, malah yang datang anjing betina? Dibawa ke dokter, lukanya cukup dalam, harus dibawa ke ini katanya ke rumah sakit. Akhirnya tahu bahwa takdir jodoh tuh ada di rumah sakit. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Karena jodohnya perawat gitu. Jadi yakin, oh ternyata keburukan tuh tidak identik dengan buruk. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Itu terlewat nanti. Tapi tentu ya yang belum dapat jodoh tidak usah nyari anjing ya. Mana anjing teh nggak ada yang menggigit begini, jangan ya, karena tiap orang beda-beda garisnya. Juga bapak yang digigit anjing jangan dulu syukuran ya, tidak identik jodoh ya, tenang. Halo, kok jadi hai sih, kayak ke pacar, halo lagi. Teruskan. Yang kedua, waktu itu harus jadi amal soleh. Nih kayak latihan-latihan ini ya. Ini goal terbesar dari latihan ini, nambah yakin ke Allah. SSG ini latihannya dirancang untuk nambah yakin ke Allah. Nanti saudara akan menghadapi berbagai latihan, berbagai jenis. Dan kita akan tahu bahwa zikrullah itulah andalan kita. Bagaimana dalam kegelapan, bagaimana dalam berat, bagaimana mengatasi takut, bagaimana dalam kesulitan, nanti akan tahu bahwa obat terbesar kita adalah zikrullah ta'ala. Ada yang takut sama ular, acungkan tangan. Gak boleh bohong. Kalau takut, kalau enggak. Nah, terima kasih. Emang serba salah sih latihan ini ya. Kalau nyebut tidak, bohong, munafik, pengecut. Kalau nyebut takut, itu yang duluan nanti megang ular ya. Seperti masuk ke curug juga. Siapa yang takut air, ngacung. Itu pasti loncat duluan ya. Nah, nggak punya pilihan. Kapan beraninya? Tuh dari sekarang udah stres saudara yang. Coba bayangkan ular piton dikalungkan di leher ya. Wah, yang batal latihan deh. Nah, hadirin sekalian, dengar. Semua aktivitas akan nambah yakin kalau kita benar-benar niatkan nambah yakin. Nanti saudara dirancang latihan ini bukan jadi jagoan, jadi hebat, enggak, tapi jadi yakin Allah tuh ada,
Allah tuh menguasai, menolong, melindungi, selalu bersama Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lalu aktivitas latihan ini harus jadi amal soleh. Karena kita akan keluar waktu, tenaga, pikiran, harta, jadi amal. Makanya niatnya harus ikhlas dan caranya harus benar. Lah capek nggak jadi amal rugi, benar? Mati kan bawa cuman amal soleh. Syaratnya tuh harus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan semua aktivitas kita harus sekuat tenaga di jalan yang Allah sukai. 3. Semua aktivitas ini jadi tawasobil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Ini tiap santri yang daftar punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Harus bahu-membahu. Beruntung kalau selama latihan kita jadi tahu apa yang kurang yang harus diperbaiki. Tidak penting dipuji, tidak penting dikagumi. Yang penting kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Benar? Coba ada upil di hidung saudara, apa yang saudara perlukan? Orang yang ngasih tahu upil atau yang muji? Oh, wajahmu bercahaya, hidungmu mancung. Percuma, upil yang bahaya tuh hadirin. Tapi ada yang ngomong, maaf ya, upil. Nah ya tadi, itu lebih berarti hadirin. Pernah ada seorang penceramah, semoga Allah menyayangi beliau. Ceramahnya bagus, tapi semua yang lihat senyum terus. Karena waktu beliau begini, kopiah kedupak. Jadi menceng begini, jadi seperti tukang peyem. Saudara sekalian, tetapi orang lihat kopiah menceng. Harusnya ada yang berani, Pak, maaf, kopiahnya menceng. Itu lebih berarti. Nah, latihan ini semoga kita bisa mengetahui lebih banyak kekurangan kita dan kita bisa mendengar perbaikan dan kita bisa memperbaiki orang. Tidak cukup mendengar, tapi juga harus berbuat sesuatu untuk teman. Makanya siapkan diri untuk lebih banyak mengetahui kekurangan diri dan siapkan diri untuk membantu teman-teman kita menjadi lebih baik. Tawasobil haq. Kalau sibuk memperbaiki diri namanya muslih, solih. Kalau juga memperbaiki diri dan mengajak orang lain jadi baik, namanya muslih. Nah, harus dua-duanya ada pada kita. Kasih tahu orang terus tapi tidak mau dikasih tahu, tidak beruntung. Sibuk ingin diberitahu tapi tidak peduli kepada orang lain, tidak beruntung. Harus dua-duanya. Senang menerima nasihat dan juga ingin bisa mengajak orang lain jadi lebih baik. 4. Latihan ini harus meningkatkan kesabaran. Pokoknya sing sabar. Adik-adik nanti bekal disuruh-suruh, dihitung 5, kenapa telat? Sabar ya. Panitia tuh, para pelatih tuh orangnya baik-baik. Hanya beda ketika lihat saudara ya. Perintahnya begitu, harus tegas. Karena saudara harus dilatih dengan sesuatu yang membuat kesabarannya meningkat. Dah kurang indah tuh ya. Latihan siap, gerak, nggak rame hadirin. Dihitung sampai 100. Kapan ngumpulnya ya? Dihitung sampai 5, 1, 2. Beres. Siap? Latihan sabar itu penting. Orang tuh bisa lebih sabar dengan kesulitan, kepahitan, kegetiran, kesusahan. Orang yang diuji dengan kelapangan jarang lulus. Diuji dengan kepahitan biasanya cepat meningkat. Mana yang lebih menguji kita? Pujian atau cacian? Yang lebih menguji itu pujian, jarang orang lulus. Karena pujian itu disukai nafsu. Makanya latihan dicaci lebih bagus untuk menguatkan.
Nanti kalau sudah terlatih, biasanya menghadapi pujian bisa lebih terlatih. Sing sabar ya, tidur kurang, nggak bisa apa-apa, ke toilet diukur waktunya, semua wudhu sekuat tenaga dijaga ya, dengan jumlah sebanyak ini benar-benar akan teruji kesabaran. Jangan sibuk mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Nikmati saja. HHN, bukan KKN. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Disuruh apapun, hadapi saja. Hayati hikmahnya, nikmati perubahannya. Ya. Kalau saudara disuruh push up, jalani, kan yang ngegede otot sendiri. Kalau santri push up yang ngegede pelatih, baru nggak enak. Kan saudara sendiri yang ngegedein badannya, ya. Yang makin kuat saudara sendiri. Dan sabar itu adalah kedisiplinan. Mungkin adik-adik nanti dilatih disiplin. Disiplin bukan tentara, disiplin bukan militer. Disiplin itu adalah ibadah. Sholat itu lambang kedisiplinan. Islam itu agama disiplin. 5 kali sehari kita sholat, itu disiplin. Disiplin waktu, disiplin bersih, disiplin tertib, disiplin niat, disiplin fokus, disiplin tumanina, disiplin tawadu, disiplin salam. Makanya jangan heran kalau nanti berubah menjadi lebih disiplin. Siap semuanya? Alhamdulillah. Jalankan latihan ini dengan sukacita, ya. Tahu, supaya orang termotivasi, namanya ambak, apa manfaat bagiku. Itu kuncinya. Kalau orang sudah tahu manfaatnya, dia akan semangat. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, tumpeng ku habisi, nah, itu biasanya karena manfaat yang akan didapat. Saudara bayangkan saja, dengan latihan 2 bulan ini, badan sayapnya makin kuat, iman makin teguh, ya. Kita makin terlatih menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Dengan latihan ini kita makin sabar, dengan latihan ini kita makin terampil, makin siap menghadapi berbagai kepahitan hidup. Enak. Ingat ya, bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Kalau nanti badan sakit-sakit, itu penggugur dosa. Nikmati dengan banyak istighfar. Lama-lama juga akan terlatih. Terlalu enak ingin kuat tanpa latihan, tidak bisa. Siap? Ada yang takut menghadapi gelap? Cung. Ya, harus ngacung. Jangan malu-malu kudanil, ya. Siap-siap, ya. Ada yang takut lihat hantu? Enggak, jujur. Ngacung. Enggak usah nunduk. Ya, udah pernah ketemu hantu belum? Atau gimana? Takut belum ketemu, ya kan? Cerita aja. Seperti apa katanya hantu? Oh, gitu, ya. Nanti ya, biasanya kan pernah dulu latihan. Oh, ini pesantren kilat. Jurit malam, udah dilarang nunggu temennya, tapi dia tetap nunggu temennya. Jalan malam, gelap, licin, berdua. Nah, temennya terpeleset tuh, karena gelap, pegang, mana. Terus ada yang megang. Kok tangan kamu dingin, kata gitu. Kan kecemplung temennya. Tuh. Ini udah gini. Pokoknya kalau lagi latihan malam, jurit malam kemana gitu ya, ada yang nakut-nakutin, bilang aja, panitia, nggak boleh nakut-nakutin. Mungkin kata, bukan, saya jin asli. Udah nakut-nakutin, bohong lagi. Nah, itu tekniknya. Jadi nanti si jinnya juga nyesel. Saya nakut-nakutin nggak dipercaya, gitu deh.
Tetap takutnya. Begitulah rekan-rekan sekalian, insya Allah 2 bulan tidak terasa ya. Ingat apa yang paling membuat tenaga kita berlipat? Tekad kuat, tekad kuat. Seorang ibu melihat anaknya hampir kejepit mobil, dia dengan tekad menyelamatkan anaknya bisa nahan mobil itu terguling sampai anaknya selamat. Padahal secara syariat tidak mungkin tubuh wanita ini bisa mengganjal, tapi tekad membajalah. Makanya kalau saudara sudah tahu apa manfaatnya, bulatkan tekad, harus lulus, insya Allah dengan pertolongan Allah selesai. Ini hanya 2 bulan, hanya 8 kali latihan. Malam minggu batalkan semua acara. Saya baru nyambung dengan dia, putuskan. Nanti ada ganti yang lebih bagus ya. SGCG amat itu saya. Apa saudara? Jadi gimana calon yang ada sekarang, putus aja dulu 8 bulan ini. 8 kali pertemuan ya. Siapa tahu nanti dapat pengganti yang lebih itu ya. Amin amin ya. Dah nggak bagus pacaran mah. Siapkan dana, bukan pengeluaran, melainkan investasi ya. Uang mau ngapain disimpan di tabungan? Lebih baik jadi ilmu, jadi pengalaman, jadi wawasan baru. Nanti rezeki ada lagi. Kenapa tangannya gerak-gerak? Habis? Lain kali diisi. Di sini kalau ada yang gerak-gerak tuh ditegur deh. Misalkan ada yang suka bisa diijabah seumur hidup begitu mau kan? Pulpen ceklak, cekluk. Gimana kalau saudara yang jadi pulpen? Betapa dendamnya ya enggak? Jangan, pulpen nggak milih jadi pulpen, sebagaimana kita nggak milih jadi orang. Jangan zolim, ya. Juga kalau bicara jangan boleh saya bertanya itu kan saya mau nanya nggak boleh. Itu mulut sudah bunyi, mikir belum. Saya tidak mengatakan tell me ya, telat mikir. Tapi apa bedanya ya kan? Jangan bicara ketika yakin ini perlu, ini benar. Kalau tidak, diam saja. Mudah-mudahan akan banyak perubahan perilaku. Tidak ada sia-sia, semuanya efektif. Tekad kuat, apalagi sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau disuruh siap, siap saja. Ya, pandangan lurus ke depan, dada ditegakkan. Bedanya kalau tentara mungkin wajah berak, kalau kita wajah senyum. Kan enak begitu. Ya. Sempurnakan, yang tegak badan sendiri, yang terlatih diri sendiri, capek, semuanya juga capek, sempurnakan, ya. Sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalannya. Selanjutnya apa? Istiqomah. Sungguh-sungguh tapi cuma sekali tidak bagus. Air lembut, menetes, konsisten, batu bolong. Jadi rahasianya adalah di istiqomah. Makanya adik-adik nanti bangun tidur, sesudah doa, alhamdulillah mulai stretching. Kucing juga stretching. Kucing itu mengadakan stretching, mengajari kita cing, ya, supaya kita juga sesudah stretching dilemaskan, diregangkan, push up 10, dibatasi dulu sesuai kemampuan, tingkatkan terus. Lihat nanti, boleh dipotret dulu sebelumnya, ya. Lihat 2 bulan kemudian, kurus misalkan, berarti salah tuh push up-nya. Badan jadi lebih segar, lebih kuat, lebih fit. Sehari jalan minimal 6.000 langkah. Akal itu, ke kampus kemana, jangan berhenti di depan kampus.
yang jauh aja supaya gerak badan kita. Oksigen lebih banyak masuk, peredaran darah jadi bagus. Begitu, di rumah lebih rajin. Ngepel kita lakukan dengan gerakan senam ya. Jangan heran orang tua bingung. Cuci piring sendiri, nyuci juga pakai otot. Nanti beda tangannya ya, dan bajunya juga ada kemungkinan lebih besar bolongnya. Pokoknya tingkatkan, nanti PR-nya ada semuanya. Semuanya tertulis tiap hari ke masjid. TBM, tepat waktu berjamaah di masjid harus lakukan. Zikirnya amalkan. Disiplin, karena pertemuan kita cuma 8 kali. Tetapi tiap hari saudara berlatih. Baik fisik, ibadah, pikiran, PR-PR, laksanakan. Nanti yang lulus dengan baik itu yang paling disiplin. Siap semuanya? Jangan ragu-ragu mengeluarkan ongkos. Ya. Dan saling menyemangati antar grup. Karena pasti nanti akan ada tipu daya setan yang tidak mau membuat saudara sukses. Ada aja alasan tuh bagi pemalas. Saling menyemangati, saling menularkan semangat. Begitulah. Ada yang akan ditambahkan Pak Nur Hadi? Cukup? Alhamdulillah. Ini angkatan ke-34 ya. Berapa yang sudah hadir? 468. Mudah-mudahan lurus sekitar 470-an ya. Nah, yang 3 itu yang teman saudara itu yang takut itu jin. Mau ikut lulus? Cirian yang ini nih ya. Nanti simpannya di daerah kuburan. Mau tidur di dekat kuburan? Kuburan tikus ya, tenang. Tapi di sekitar kuburan baru. Hadirin sekalian, ini latihan menyenangkan ya, nikmati. Jadi kalau yang takut-takut itu lawan, ini kesempatan. Kesempatan untuk mendobrak rasa takut. Nanti ada tahapan-tahapannya. Dobrak diri, apa aja Pak Nur? Yang pertama, dobrak diri, bangun tim. Nanti saudara juga akan dilatih untuk mendobrak yang selama ini membelenggu kita, kemudian membangun, kemudian bangun tim. Bagaimana kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nikmat tidak akan terlupakan ya. Yang kecemplung, kelelep tidak akan terlupakan ya enggak? Insya Allah. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak ada lah, santri mah jangan dulu nanya. Di radio silakan pertanyaan. Maaf ini ya, karena ini pembukaan, jadi materinya lebih kepada motivasi. Ada dari mana? Oh, dari Cimahi. Siapa namanya? Aldo Rialdo Priando. Aldo Rialdo Priando. Ya alhamdulillah. Siapa yang hafal namanya? Ya, pasti dirinya sendiri ya. Baik, bagaimana? Dodo, saya gampang aja. Dodo, kenapa ikut latihan ini, Dok? Diajak teman. Diajak teman, apa kata teman? Ikut SSG mau enggak? Mau ya. Tahu enggak SSG itu apa? Enggak. Kenapa mau ikut? Disiksa di sini. Cari ilmu. Cari. Baru pertama kali ke sini ya? Iya. Baik, ketemu Agim pertama kali juga? Iya. Ini diajak teman, semoga pahalanya melimpah ya. Kenapa mau diajak oleh teman? Cari ilmu agama. Oh ya, ini sederhana sekali jawabannya ya. Apa yang kebayang SSG? Dapat ilmu. Ini belum tahu penderitaannya ya. Udah bagus, logo begitu lebih baik ya. Terima, selesaikan ya. Jangan kabur ya. Awas. Catat Dodo ya. Ini bagaimana, siapa namanya, Dek? Dio. Kembar apa ini? Dio dari mana, Yo? Dari Bandung Pagarsi. Tahu dari mana SSG? Dari radio. Dio
dengar dari radio. Ini teh bener kok. Lalu lucu pisan hidup teh. Kenapa mau ikut latihan ini? Insya Allah merubah diri menjadi lebih baik. Sudah berkeluarga belum? Belum, Pak. Ya nggak apa-apa, tenang aja ya. Senyum-senyum ya. Tenang, yuk. Cari istri SSG lagi, ya. Lebih ringan beban sebagai suami, ya. Genteng bocor. Mah, siap. Nah, gitu, ya. Jangan mau akhwat ya. Baik, satu lagi siapa yang mau ditanya? Ini adek, dari mana dek? Ciwidey. Ciwidey. Baik, kenapa ikut, tahu dari mana? Dari alumni. SSG menyenangkan. Bener alumni itu ya. Memang harus berita baik yang disampaikan. Yang paling jauh siapa? Dari Solo, mana Solo? Cung. Dari Solo dek. Merapat sini. Gerakannya ini lemot, cepat. Dihitung sampai 1. 1 ya. Siapa dek? Andi. Andi dari Solo. Beneran di Solo tinggalnya? Ya. Tahu dari mana SSG? Dari YouTube, Pak. Dari YouTube. Iya. Ya. Nah, Andi megang mikrofon di sini ya, ini kepalanya. Semuanya belajar ya, megang mikrofon di sini. Tidak boleh di sini, tidak pada tempatnya. Apalagi di sini ya. Andi usia berapa? 21. Aktivitas Kuliah kuliah di mana? di STIMIK Sinar Nusantara. Tahu dari YouTube. Ya. Berapa ongkos PP Solo sini? Kalau 1 3 kali aja maksimal ya. 200, ah. 200.000 PP. Ya. Nggak apa-apa sebulan. Nggak apa-apa. Habis 1 juta nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kebetulan dibiayai DPUD Sul. Oh, dibiayai oleh. DPUD Sul. Oh, harus lurus, nggak punya pilihan ya. Ya. Siap? Siap. Bagus. Tuh, kenapa mau ikut? Eh, 2. Ingin jadi lebih baik aja, lebih disiplin. Belajar disiplin. Apa yang menarik di YouTube itu? Hampir keluar E-nya ya. Apa yang menarik di YouTube itu? Yang menarik kemiliterannya, latihan. Siapa yang kemiliteran? Ya udahlah, nggak apa-apa, kemana ya. Terima kasih ya. Terima kasih Andi. Akhwat, siapa yang paling jauh? Saya katanya di pojok. Bukan itu maksudnya. Terima kasih. Ini nih yang sebelah saya, dek. Siapa? Maju sini dek, maaf. Berikan punten mikrofonnya. Siapa dek? Rahman. Rahman. Dari mana Rahman? Asalnya dari NTT. Dari? Asalnya dari NTT. Sekarang Yang tinggal jelas NTT. NTT Nusa Tenggara Timur. Timur. Alhamdulillah. Terus Sekarang tinggal di Gunung Batu, Cimahi. di gunung. Gunung Batu. Oh, Gunung Batu. Lebih berat lagi ya, sing sabar ya. Ada yang kemarin tinggal di kebun kopi di Gunung Batu, ya Allah. Sing sabar ya. Kenapa Rahman tahu ini SSG dari mana Rahman? Dari teman. Gimana kata teman? Harus ikut katanya. Harus ikut. Kenapa disuruh ikut teman? Mungkin ada sesuatu kan? Sana menyenangkan gitu. Sangat menyenangkan. Niru yang itu man. Enggak Benar? sih Pak, enggak. Benar katanya. Benar. Temennya ini Rahman kenal. Kenal, alumni SSG juga. Apa yang berubah teman ini? Menurut Rahman gimana teman ini SSG? Sesudah ikut SSG ada perubahan? Alhamdulillah ada perubahan. Apa yang berubah? Banyak sih Pak. Banyak. 3 aja yang dilihat. 1. Satu dari segi penampilan. Penampilan gimana? Lebih keren apa? Bukan sih, jadi awalnya 2. awalnya biasa-biasa aja, tapi sesudah Kasihan lah ya, kasih bonus ya. Harusnya udah berhenti man.
Awalnya biasa-biasa, sekarang lebih sigap, lebih gimana? Ya suka sering ngajak sholat gitu. Atau bukan penampilan? Aduh, itu bukan penampilan, itu mah kesolehan ya. Satu, penampilan, jadi sering ngajak sholat. Dua, ada lagi yang lain? Udah segitu aja. Sudah segitu aja, katanya banyak. Kamu harus tanggung jawab ya. Baik, alhamdulillah. Pemirsa mohon maaf ya, karena ini suasananya suasana pelatihan, jadi AA rada tegas kalau ini ya. Aslinya sih lebih lembut AA tuh ya. Tapi kalau lagi melatih mah memang harus rada tegas sedikit ya. Nanti kalau sudah selesai latihan jinak lagi. Begitu. Akhwat, mana suaranya akhwat? Ya, acungkan tangan 3 orang yang kira-kira mau diajak bicara. Tuh, nggak ada yang ngacung. 1, 2, jangan suka dihitung dulu baru ngacung. Kalau mau bicara, bicara baik-baik. Ya, berikan. Punten. Siapa namanya? Nama saya Ani Kartini. Dari mana Ani? Dari Bandung Barat. Oh, tahu dari mana SSG? Dari radio dan juga dari kajian di sini. Oh, belum pernah lihat SSG hasilnya ya? Belum. Apa yang menarik sehingga mau ikut? Ingin merubah. Itu sama ya, sejenis ya. Ingin merubah Sejenis. menjadi lebih Dengan, baik. Menjadi lebih baik dan ingin berhijrah menjadi lebih baik. Sudah kebayang tidak latihannya seperti apa? Pernah lihat di YouTube juga. Baik, semuanya nyari yang ketiga, tenang ya. Baik, orang tua setuju? Setuju dan Selesai sudah hadirin. Terima kasih Ani. Selanjutnya, ya bicara. Inaya dari Purwakarta. Tinggal di Purwakarta, Inaya? Iya. Pulang pergi ke sini siap? Siap. Oh, beda. Lulus ini hadirin. Inaya, Ya. tahu dari mana SSG? Dari adik saya angkatan SSG 33 kemarin. Oh, adik ya. Bagaimana hasilnya adik sesudah berlatih? Sesudah berlatih. Kenapa ketawa? Bisa nggak lulus nih? Alhamdulillah lulus dua-duanya. Yang laki-laki sekarang makin gece. Gerak cepat. Oh, Ya. gece. Inaya kelas berapa ini? Kuliah semester 3. Baik, melihat perubahan adik, jadi Inaya tergerak gitu? Tidak juga sih. Wah, iya mah gak jadi lulusnya nih. Sejujurnya emang dari awal mau ikut. Cuman karena ada banyak hal kemarin itu jadi baru sekarang ikutnya. Jadi sekeluarga sudah berapa yang lulus? 2 orang saja baru kemarin. Oh, kemarin adik kakak ikut? Adik saya dua-duanya. Oh iya. Saya Bagus, terima kasih Inaya. ya. Orang tua gimana? Alhamdulillah setuju. Sehat. Mendukung ya? Ya mendukung. Senang nggak Inaya melihat perubahan adik-adiknya? Senang sekali luar biasa. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Boleh juga ini dipertimbangkan oleh yang lain ya. Akhwat satu lagi. Segera ya. Jangan suka ragu-ragu ya, karena ini bukan sesuatu yang beresiko bahaya. Ya. Ya, Siapa? nama saya Zian dari Bandung Timur. Zian. Iya, Baik, tahu dari mana santri siap guna? tahu dari saudara, tahu dari teman, tahu dari YouTube, tahu dari radio, tahu dari TV. Wah, sudah kalau lulus ya. Insya Allah. Apa yang membuat tergerak ingin ikut? Soalnya 1, melihat perubahan teman, yang kedua disuruh orang tua, yang ketiga ingin penasaran aja gitu sama SSG, penasaran sama cerita orang gitu.
Ini selalu dihitung nih ya. 1, ini 2 orang tua, 3 penasaran. Siap untuk menyelesaikan sampai akhir ini? Insya Allah siap. Baik, aktivitas sekarang apa hari-hari? Sekarang lagi 2. cari kerja. Baik. Sudah menikah belum? Siap belum? Bagus. Ya siap, ya belum. Wah. Terima kasih ya. Ini teh belum dibuka nih pelatihannya. Udah pada lulus begini ya. Sing siap ya. Terima kasih. Masih ada waktu sedikit. Akhwat beri kesempatan. Ya. Segera berikan mikrofonnya. Maaf. Begini, kalau mau ngasihin mikrofon harus ke yang ngacung ya. Ini dipindah ke teman yang tidak ngacung. Ya. Silakan. Nama saya. Yang bisa repot. Berat ya. Siapa? Bandung Timur. Begitu. Kenapa jadi lucu begini? Siapa namanya? Salma. Salma. Dari mana Salma? Dari Bandung Timur. Nah gitu. Selalu tenang. Harus jelas pertanyaan dengan jawaban ya. Siap. Baik, Salma tahu SSG dari mana? Awalnya dari temen, terus dari Instagram sih. Instagram? Iya. Alhamdulillah. Medsos ternyata efektif ya. Apa yang menarik? Yang menarik pertama kan dari temen. Jadi pengen aja gitu ngikutin, lah ini kok soleh banget ya. Terus ya. Tenang. Soleh atau soleha? Soleha. Oh ya. Jadi teman itu terjadi perubahan. Banyak sekali perubahannya. Misalnya apa saja? Dari tutur katanya lembut. Waduh, boros nih. Tutur kata jadi lembut. Anggun juga. Anggun, Masya Allah. Ternyata latihan tegas itu menghasilkan kelembutan. Ini fakta. Selanjutnya, Dek, apalagi perubahan temennya? Disiplin itu udah pasti. Oh, terus yang Masya pertama Allah. sih ketika lagi di masjid, yang lain kan kalau udah sholat langsung pergi. Dia ketika lagi nggak sholat, dia bersihin apa? Sebetulnya boros ini ya. Cuma ceritanya rada seru. Jadi ini kan belum dimulai Dek ya. Jadi habis dari masjid langsung beres-beres gitu. Beresin sendal. Oh begitu ya. Padahal tidak ada yang nyuruh. Tidak ada, dari situ mulai tergerak. Wah, Masya Allah banget gitu. Tuh ya, jadi tukang sendal tuh memikat ya ikhwan. Dari membereskan sendal aja membuat adek tergerak gitu ya. Iya. Percayalah, dakwah itu tidak usah harus yang besar-besar. Merapikan sendal tuh efeknya sangat banyak. Mungkin saudara dapat jodoh dari merapikan sendal ya. Karena yang dirapikan calon mertua. Kemana sendal orang sih? Mungkin begitu ya. Baik. Apalagi satu lagi yang terlihat dari teman sehingga tergerak. Selain akhlaknya, kedisiplinannya. Dari penampilan tuh udah pasti. Semuanya pasti. Gimana maksudnya ya? Penampilannya jadi gimana? Jadi ketika ngobrol sama si Pulanah ini, tiba-tiba kayak ada yang masuk aja gitu ke hati. Tenang banget gitu. Oh ya, sudah cukup segitu aja ya. Terima kasih. Jadi si Fulan ini Fulan atau Fulana? Fulana. Oh Fulana. Harus dibedakan. Fulan tuh lelaki, Fulana tuh akhwat ya. Ya. Jadi perubahan perilaku berdampak juga dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Nah begitulah hadirin ya. Kalau adik-adik ini bisa berlatih dengan baik, insya Allah dengan pertolongan Allah ada perubahan. Kalau kita berubah, kita bisa jadi jalan perubahan bagi yang lain. Senang kan? Lihat seseorang berubah, lingkungannya berubah, adik kakaknya berubah. Inilah sebetulnya salah satu di antara keberuntungan tawasobil haq. Mudah-mudahan manfaat.
Terima kasih rekan-rekan bagi yang akan gabung dalam SSG Angkatan 35, segera daftar ya nanti, karena nanti akan inden. Suatu saat yang mau masuk SSG tidak langsung daftar langsung diterima. Seperti halnya masuk sekolah di Darut Tauhid juga sekarang sudah inden. Gak apa-apa supaya lebih siap ketika pelatihannya ya. Mudah-mudahan manfaat, semoga istiqomah, semoga berkah bisa mendekatkan ke Allah dan langgeng kebaikannya. Sekian saudaraku sekalian, doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.